V-Power 50 mas. Ya mas ya, ambil aja kembalinya. Ya masih. Full tank. Oke cuy, selamat datang lagi di channel gua. Hari ini gua mau jalan-jalan aja, jalan-jalan sore karena tadi habis hujan kan. Gue enak doh. Sekalian gue mau ngasih tahu konsumsi bahan bakar untuk motor ini. V-Power 50 mas. Ya cukup. Wah terlalu penuh. Ya mas ya, ambil aja kembalinya. Ya masih. Full tank. Oke deh, sudah isi bensin. Aduh, apa lagi? Saatnya jalan. Kelihatan gak sih bensinnya? Bensinnya udah full. Jadi motor ini tuh kalau masih ada 3 bar kayak tadi tuh, kan masih ada 3 bar ya. Sengaja tuh gue isi biar full. Itu 50.000 juga udah full. Cuma kalau misalkan dari kosong banget, gue waktu itu pernah isi, itu bener-bener bensin kedip-kedip. Gue paksa ke kampus kan. Nah pas dari kampus tuh baru gue isi tuh. Dari kedip-kedip gitu, itu gue fullin 80 berapa ya. Gue isi Pertamax tapi bukan sel. Waktu itu gue isinya 80 sekian deh pokoknya. Gue lupa, hampir 90. Itu dari kedip-kedip tuh. Kalau misalkan dari 2 bar atau dari 3 bar ya penuh begini. Cuma kalau dari 3 bar tadi sampai luber-luber di dalam sininya. Kalau dari 2 bar di sininya nggak luber tapi di sininya penuh. Kayak gitu doang sih. Kalau gua ya nilai bensin irit atau enggak, sebenarnya gua nggak mesti yang 1 banding berapa gitu sih, enggak. Ya pengalaman gua aja lah. Nggak yang ini banget, nggak yang detail banget. Nah cuma kalau gue lihat di Google itu katanya kan 1 banding 40 sampai 45 km gitu loh per liternya. Pengalaman gue bawa motor ini juga irit emang. Tapi itu dulu waktu pas gue baru ngambil motor ini nih, setahun pertama lah. Setahun pertama tuh masih irit banget. Itu 50.000 gue buat bolak-balik ke sekolah itu bisa buat 2 minggu. Ya bolak-balik sekolah doang tuh 2 minggu gua 50.000. Kalau sekarang ini mungkin karena gua udah ganti knalpot juga kali ya. Terus motor udah dipakai juga udah lama kan, udah 4 tahun ini. Jadi lebih boros gitu sih kalau sepengetahuan gua ya. Apalagi kalau buat ke puncak tuh. Kalau buat ke puncak itu gue dari rumah gue di Kebayoran Lama ya, di Jaksel. Buat nyampe ke Warpat itu, terus dari Warpat balik lagi ke rumah, itu 100.000. Ya 100.000 udah tuh. Kalau dari rumah gue ke Warpat dan nggak jalan-jalan ya, sampai Warpat langsung pulang ke rumah. Maksudnya motor dari rumah ke Warpat, dari Warpat ke rumah, nggak kemana-mana lagi. Itu 100.000. Ya 100.000 itu masih ada 2 bar lah kurang lebih. Kalau misalkan di puncaknya gue jalan-jalan lagi, begitu gue sampai rumah itu udah kedip-kedip, udah harus diisi lagi tuh. Boros banget. Kenapa gue bisa bilang boros? Soalnya temen gue baru ngambil ini
apa namanya R15. Waktu itu gua bandingin tuh lagi acara ke puncak, dia bawa R15 nya, terus gua bandingin bensin sama-sama full, yang habis duluan gua gitu. Isinya juga sama-sama full gitulah, tapi habisnya duluan gua. Padahal kita jalannya juga dempet-dempetan gitu, maksudnya depan belakang jalannya, nggak misah-misah. Nah mungkin apa karena motor gua ini lebih lama dari punya dia, apa gimana gue juga nggak tahu ya. Cuma pengalaman gua waktu setahun pertama sih ini irit. Nah begitu lepas dari tahun pertama tuh sampai sekarang malah ini jadi lebih kayak gimana ya, lebih boros gitu sih. Nah terus ini nih, kalau ngecek bensin motor ini jangan terpaku dari indikator bensinnya. Ini suka ngaco nih, nggak jelas. Gua kalau ngecek bensin ini ya gue buka tangki biasanya sih. Gue buka tangki itu kalau dikocok masih kelihatan gitu. Maksudnya kalau digoyangin lah, jangan dikocok, kayaknya kesana gimana gitu. Kalau digoyangin gitu masih bunyi deras, ya berarti masih banyak. Oh ada mobil ini dong. Gue tadinya mau putar balik, nggak jadilah. Gue ngeliat mobil itu cuy. Nih ngomongin bensin ntar dulu dah. Nih Daihatsu TAF F50, keren banget anjing. Ih gile bos. Oke, balik lagi ke ngomongin bahan bakar. Sampai mana tadi ya? Gue lupa loh. Sampai mana loh? Aduh, gara-gara tuh mobil jadi lupa gua. Beneran loh, ini lupa gua sumpah. Aduh, udah gini aja deh. Yang intinya mah kalau mau beli motor irit ya jangan beli yang begini-begini. Belinya yang matic aja, kayak matic Yamaha, Honda gitu kan banyak tuh yang 150. Setahu gue sih matic lebih irit ya, dibandingkan lu pakai motor begini, jauh lebih boros dikit lah. Kalau misalkan cc-nya sama ya boros dikit motor ini. Nah kalau buat harian sih enak motor ini, bisa dibilang irit lah. Gua bolak-balik ke kampus gitu ya 50.000 sih buat seminggu lebih dikit. Ya kurang lebih sih segitu lah. Ya mungkin terasa boros buat gua karena gua kalau bawa motor kan juga ini ya, maksudnya kalau ke kampus gitu nggak yang nyantai gitu. Gua kalau ke kampus pagi-pagi tuh sedikit lebih kenceng dari biasanya gitu loh. Ya mungkin karena itu juga kan. Terus kalau ke puncak tuh lebih boros gitu. Mungkin karena dia jalannya juga nanjak terus, jadinya mau nggak mau kan kita harus narik gas terus kan. Ya apa karena itu jadi lebih boros, ya bisa jadi juga gitu. Nah terus kalau gua bawa motor ini ya semenjak gua kuras tangki, gua udah kagak pernah tuh ngisi bensin nunggu ininya kedip-kedip. Jadi kalau udah tinggal 2 bar ya gua isi, harus wajib. Udah tinggal 2 bar harus diisi. Ini pendapat gua pribadi. Dengan motor kenapa tuh? Kalau menurut gua pribadi, konsumsi bahan bakar yang seperti itu buat gua sih ya cukup irit lah. 50.000 buat seminggu itu irit cuy. Kalau misalkan
gua nggak pergi-pergian gitu, berangkat cuma paling ke kampus doang seminggu berapa kali, ya irit termasuknya. Selama operasi Zebra tuh dari tanggal 26 sampai tanggal 8 November gue udah jarang jalan-jalan keluar gitu. Kalau minggu pagi atau siang-siang gitu, hari apa aja siang-siang gitu, gue udah jarang banget. Ngeri cuy. Ya spion gue kecil, knalpot gue juga begitu kan, berisik. Ya daripada penyakit kan mendingan nahan diri aja dulu dah di rumah. Makanya ini gue jalan sore-sore habis hujan, jalannya juga nggak jauh-jauh, nggak lewat daerah-daerah rawan. Nah tapi ini di depan sini biasanya ada razia nih, biasanya sih ada ya, cuma nggak tahu, semoga aja sih nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak ada polisi, amin. Oh ternyata nggak ada. Polisinya lagi pada ngopi habis hujan. Karena kalau hujan-hujan anaknya ngopi karena udut. Tapi BTW gue udah kagak mudut cuy. Udah lagi proses pemberhentian pemasokan anjay. Ya lagi nyoba berhenti lah. Mana ya, badan gue udah gede banget, ditambah lagi ngerokok. Waduh, kayaknya stop dulu aja dah. Belajar hidup sehat. Motor ini tuh sebenarnya lebih enak buat ini loh, buat santai, nggak buat yang kebut-kebut gitu, nggak, buat santai kan. Ini posisi ridingnya juga enak banget nih, nggak pegel, nyantai gitu lah. Nah cuma karena postur badan gua aja yang kegedean gitu, terlalu tinggi, terlalu gendut mungkin ya, jadi kaki gua kelipet anjir. Jadi kelipet gitu kaki gua. Kalau posisi kakinya kayak Benelli gitu kan enak ya, kayak Benelli apa tuh, Patagonian Eagle tuh gue pernah bawa. Dia kan posisi kakinya cruiser banget tuh, dia di depan gitu kan. Nah itu enak tuh. Kalau buat orang-orang gendut gitu kan jadi nggak terlalu capek lah. Nah cuma gue nggak sukanya tuh motor pendek banget sih. Jadi kayak bantet gue. Jadi kayak beruang sirkus anjir motor gitu kan. Kalau motor ini kan enaknya tinggi, nah cuma itu doang sih posisi kakinya nggak enak. Pendapat gue, menurut gue ini motor irit ya, walaupun ya bisa dibilang boros juga sih kalau buat jarak jauh gitu mah. Kalau buat pemakaian di Jakarta ya ini irit. 50.000 buat seminggu lebih. Oke lah cuy, cukup sekian video dari gua. Kalau misalkan gua ada salah kata atau salah informasi mohon dimaafkan. Kalau ada salah perbuatan mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di video gua selanjutnya. Dadah.